Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini episode ke-58 dari pembahasan keilmuan tentang keagamaan, baik dia mencakup hukum Islam ataupun ilmu keagamaan secara luas. Pada episode kali ini kami ingin membahas tentang Islam dan ekonomi. Kajian Islam dan ekonomi ini dianggap sangat penting karena ini merupakan sendi utama dalam kehidupan manusia, sehingga kita bisa menjadikan apa yang kita miliki dari semua kebutuhan yang kita punya menjadi sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kajian itu kita lanjutkan, kami ingin sedikit menambahkan atau mengulang kembali apa yang menjadi bahasan kita pada episode yang ke-57 tentang Islam dan budaya atau tentang agama dan budaya. Kajian kita tentang agama dan budaya menjadikan sebuah pemisahan besar. Apa sebenarnya yang menjadi kewenangan daripada Allah dalam kehidupan kita, dan apa yang menjadi kewenangan atau kreativitas atau cita karya dan karsa manusia. Itu sudah kita bicarakan pada episode yang ke-56. Kemudian episode 57 seperti yang kami katakan tadi adalah Islam dan ekonomi. Kita sudah berbicara tentang Islam itu sendiri adalah sebuah agama rahmatan lil alamin yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi rambu-rambu tentang kebenaran dalam kehidupan kita, baik individu ataupun masyarakat. Sedangkan ilmu atau bahasa ekonomi yang menjadi sangat familiar dalam telinga kita, dalam pikiran kita, karena itu seolah-olah sebahagian orang bisa mengorbankan segala-galanya dalam hidupnya, termasuk mengorbankan agama, keyakinan, hanya karena masalah ekonomi. Karena itu, seperti yang kami katakan tadi, sangat penting berbicara tentang Islam dan ekonomi. Ekonomi adalah kegiatan manusia dan kegiatan masyarakat untuk mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya guna memenuhi pelbagai kebutuhan. Dari definisi ini bisa kita pahami bahwasanya masalah ekonomi adalah masalah kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan baik secara individu ataupun secara kelompok kemasyarakatan dalam rangka menggunakan unsur-unsur produksi. Unsur-unsur produksi ini boleh kita katakan secara umum adalah dalam makna budaya, dalam makna alam. Unsur produksi ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Karena itu sebenarnya ada dua hal yang bisa kita pahami. Pertama adalah proses produksi. Kemudian yang kedua adalah penghasilan produksi. Kalau kita katakan proses produksi adalah ketika kita mempunyai lahan pertanian,
ketika kita mempunyai ternak, ketika kita menjadi pegawai, ketika kita menjadi pengusaha, dan seterusnya, maka itu merupakan unsur-unsur produksi, unsur-unsur yang akan menghasilkan, di mana hasil-hasil yang kita dapat dari pertanian, dari peternakan, dari pertambangan, dari pekerjaan jasa, pegawai negeri, TNI dan lain-lainnya, hasil yang kita dapat dari aktivitas kita itu semua dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita. Kemudian di situ tadi ada sebuah proses. Semua yang kita lakukan bagi seorang petani, dia menanam, dia merawat tanaman, dia memanen, itu adalah sebagai proses produksi. Kemudian demikian juga dengan seorang guru, dia hadir ke tempat dia mengajar, dia mengajarkan ilmunya kepada mahasiswa atau mengajarkan ilmunya kepada murid, kemudian memenuhi tugas-tugas apa yang harus dipenuhi, belajar dan seterusnya. Itu adalah sebuah produksi atau sebuah proses produksi dari aktivitas yang dilakukan, baik dia sebagai petani, saya katakan tadi, kemudian juga peternak dan lain-lain, sehingga nanti satu saat akan menghasilkan yang disebut dengan hasil produksi. Dapatnya hasil panen dari kebun, dari sawah, berkembangnya ternak dari jumlah yang sedikit menjadi jumlah yang banyak, itu merupakan hasil produksi, menghasilkan emas, menghasilkan timah dan seterusnya. Itu adalah sebagai hasil dari sebuah proses produksi sehingga menghasilkan emas seperti yang kami katakan tadi. Kegiatan-kegiatan kita inilah yang dikatakan di dalam Islam sebagai sebuah perbuatan hukum, sebagai aktivitas, di mana aktivitas kita itu bisa kita katakan apakah sebuah aktivitas itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita atau bagaimana. Kemudian ada lagi istilah yang digunakan dalam ekonomi, itu adalah proses ekonomi. Bagaimana proses ekonomi itu berjalan? Proses yang pertama yang seperti yang kita katakan tadi adalah ketika dia berbicara ekonomi adalah sudah berbicara pada tingkatan hasil dari produksi. Itu adalah ekonomi. Sehingga proses produksi dia itu ada yang berupa barang-barang dan jasa. Dari proses produksi itu bisa menghasilkan barang dan jasa. Ini yang disebut dengan pendapatan. Jadi pendapatan kita dari perkebunan, pendapatan kita dari peternakan, dan pendapatan kita dari pegawai dan seterusnya. Ini adalah ada yang berupa barang, kemudian ada juga yang berupa aktivitas kita itu berupa jasa. Kemudian yang kedua, proses ekonomi itu adalah penukaran pendapatan. Penukaran pendapatan artinya bisa kita katakan sebagai seorang petani yang menanam padi, kemudian dia menukar dengan kebutuhan lain, seperti umpamanya paling ringan kita katakan adalah menukarnya dengan garam, menukarnya dengan ikan atau yang lain. Atau juga hasil produksi pertanian yang dihasilkan adalah kita tukar dengan kebutuhan kita. Umpamanya bagi kita sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang mahasiswa, menukar hasil proses produksinya dengan penukaran pendapatan orang lain. Umpamanya kita menukarnya dengan laptop, kita menukarnya dengan HP dan lain-lainnya. Kemudian karena hasil produksi tidak dimiliki oleh semua orang dalam
kapasitas yang sama, dalam jumlah yang sama, dalam ragam juga yang berbeda. Karena itu perlu ada pembagian pendapatan kita kepada masyarakat atau golongan-golongan masyarakat. Artinya ketika kita berbicara tentang hasil pertanian persawahan, maka hasil produksi yang kita hasilkan tersebut harus kita bagikan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai beras, mereka-mereka yang mempunyai ternak, maka dia akan membagikan pendapatan-pendapatan yang mereka dapat itu kepada semua atau golongan masyarakat. Kenapa? Karena di dalam teori atau proses ekonomi itu adanya perlunya pemerataan. Kalau mau kita katakan pemerataan itu terjadi boleh jadi dengan cara pemberian, cara pembagian, ataupun dengan proses lain adalah dengan cara penukaran atau membeli barang yang milik orang lain, kemudian kita orang lain membeli barang yang kita miliki. Ini adalah semuanya barang-barang jasa ini kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini proses ekonomi adalah tadi yang pertama adalah proses barang-barang dan jasa ini merupakan pendapatan yang kita dapatkan. Kemudian barang yang kita dapatkan ini kita tukar antara satu orang dengan orang lain atau antara satu golongan masyarakat dengan masyarakat yang lain, sehingga pendapatan-pendapatan ekonomi yang semua orang dapatkan itu merata di dalam masyarakat. Artinya ketika dia sebagai nelayan, maka pendapatannya sebagai nelayan bisa dinikmati oleh orang-orang yang bukan nelayan, baik dia sebagai pegawai, kemudian dia juga sebagai petani atau yang lain-lainnya. Kenapa? Karena semua itu adalah merupakan atau menjadi kebutuhan kita di dalam masyarakat, sehingga itu bisa terpenuhi. Kemudian ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka harus tahu juga ada yang disebut dengan unsur-unsur ekonomi atau disebut dengan produksi. Ketika kita berbicara ekonomi atau berbicara unsur ekonomi atau produksi, maka harus kita pahami bahwasanya sesuai dengan apa yang kita kuliahkan sebelumnya, ketika kita berbicara agama, berbicara budaya, maka ekonomi itu lebih dekat kepada pembahasan atau kajian kita dalam kaitannya dengan budaya. Maka di sini perlu adanya kekayaan alam. Artinya yang disebut dengan kekayaan alam apa? Ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka kita harus mampu membaca apa kekayaan yang dimiliki oleh wilayah atau apa yang dimiliki oleh alam di sekitar kita tinggal. Apakah alam yang kita miliki atau tempat kita tinggal itu cocoknya sebagai wilayah pertanian? Atau daerah yang kita tinggal itu merupakan daerah yang disebut dengan daerah perikanan, atau daerah pertambangan, atau daerah-daerah yang lainnya. Kita harus bisa membaca, harus bisa mengetahui yang disebut dengan kekayaan alam, apa yang dimiliki oleh alam tersebut. Kita tidak akan mampu atau tidak akan bisa memanfaatkan kekayaan alam tanpa adanya modal. Ini penting. Ketika kita ingin menjadi seorang petani, maka kita harus menggunakan atau harus memiliki modal, sehingga pengolahan kekayaan alam itu bisa kita olah secara maksimal. Ketika kita ingin membuat tambak untuk menghasilkan produksi ikan-ikan yang banyak, maka tentu saja kita tidak bisa dengan hanya bekerja secara pribadi kemudian kita menghasilkan hasil yang banyak, tidak mungkin. Dalam ilmu ekonomi, maka kita harus mempunyai atau memiliki modal yang besar. Atau kalaupun umpamanya kita tidak memiliki modal, maka kita harus mempunyai kekuatan, mempunyai tenaga, atau mempunyai lahan yang bisa kita olah, yang modal itu tidak harus hanya berbentuk uang, tetapi juga berbentuk lahan-lahan yang kita miliki. Seperti umpamanya kebanyakan petani di dalam masyarakat kita, dia mempunyai lahan, kemudian lahan yang dia miliki itu menjadi modal atau potensi yang paling penting dalam kehidupannya sebagai orang yang mempunyai ekonomi. Kemudian, kalau kita berbicara tentang ekonomi secara individual,
maka kita memerlukan tenaga kita untuk mengerahkan tenaga kita dalam rangka untuk mengerjakan lahan yang kita miliki. Apakah yang kita kerjakan itu secara maksimal atau bagaimana? Kemudian apabila kita berbicara dalam makna perusahaan yang lebih besar atau dalam skala yang tidak mampu kita lakukan sendiri, maka dengan sendirinya kita membutuhkan adanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu bisa juga berbentuk orang yang hanya bekerja, artinya mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan tanpa harus memikir adanya orang-orang lain yang harus datang kepada pekerjaannya. Tetapi ada juga tenaga kerja yang dibutuhkan dan itu mahal. Pada zaman ketika kita berbicara pada zaman modern ini, yang disebut dengan tenaga kerja adalah tenaga kerja yang profesional. Artinya memang tenaga kerja yang bisa menjual atau bisa dihargai tenaga kerja itu sehingga menghasilkan itu juga bisa dijadikannya sebagai modal untuk dirinya. Artinya kita bisa berbicara pada dua hal. Tenaga kerja atau tenaga yang kita miliki itu juga sebagai modal, itu yang sering disebut dengan istilah dalam ilmu ekonomi disebut dengan human capital. Artinya kemampuan kita itu adalah merupakan kapital atau barang yang bisa kita jual kepada orang sehingga menghasilkan apa yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir, ketika kita mempunyai kekayaan alam, kemudian kita mempunyai modal, kemudian kita mempunyai tenaga kerja, maka ada hal yang juga lebih penting dalam kehidupan perekonomian itu adalah skill, adalah kemampuan, adalah kecakapan kita dalam melakukan pekerjaan. Tidak mungkin sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ahlinya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, segala urusan itu serahkan kepada ahlinya. Kalau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka Rasulullah mengatakan tunggulah masa kehancurannya. Ini adalah sebuah ketetapan, adalah sebuah teori yang pasti, dan ini sudah dipahami oleh semua orang. Karena itu maka bisa kita tambahkan ada lagi yang disebut dengan prinsip atau prinsip sistem ekonomi. Kemudian apa prinsip dari sebuah ekonomi itu? Prinsip yang pertama adalah tercapainya pemuasan pelbagai keperluan manusia. Artinya setiap apa saja yang kita produk, setiap apa saja yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan itu akan menghasilkan kepuasan dari semua orang, baik secara individu ataupun secara bersama atau yang disebut dengan masyarakat. Artinya ketika kita menghasilkan sebuah pertanian, ketika kita menanam sawah, menanam padi, ketika kita bekerja di perkebunan, maka hasil yang kita harapkan adalah untuk memenuhi keperluan manusia. Manusia yang kita maksudkan adalah secara individual ataupun secara masyarakat. Ini yang kita harapkan. Sebenarnya dalam teori Islam juga dikatakan bahwasanya dalam prinsip ekonomi itu adalah tercapainya hasil yang besar dengan tenaga ongkos yang sekecil-kecilnya, dengan waktu yang singkat. Artinya jangan sampai di dalam kehidupan kita ini kita terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengolah atau untuk sebuah proses, tetapi akan menghasilkan yang sangat kecil. Ini bukan merupakan prinsip ekonomi yang baik. Tetapi prinsip ekonomi yang baik adalah kita menggunakan tenaga kita, mengolah lahan yang kita gunakan dalam waktu yang singkat, dengan mempunyai cost atau ongkos yang sedikit, tetapi menghasilkan hasil produksi yang sangat banyak. Karena itu, kendati pun kita berupaya akan menghasilkan terus sebanyak-banyaknya produksi dari sebuah perasaan dalam ilmu ekonomi, Allah tetap melarang bahwasanya
Islam sangat melarang adanya pemborosan. Kemudian di sisi lain Allah melarang kita hidup juga bakhil atau kikir. Islam menghendaki bahwasanya kita adalah hidup yang sederhana, hidup menengah, artinya bukan artinya tidak mempunyai produksi yang banyak, tetapi artinya adalah kita tidak juga bakhil, tidak menghabiskan harta untuk jalan-jalan yang tidak berguna. Kemudian Allah melarang orang kaya lupa terhadap orang miskin. Artinya ketika kita memiliki harta, kita harus yakini bahwasanya dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, hak orang miskin. Sehingga dalam makna lain kita berkewajiban mengeluarkan zakat, kita berkewajiban mengeluarkan infak dari harta yang kita miliki. Kendati pun kita yang mempunyai harta, lalu kita memberikan kepada mereka yang miskin, Allah juga melarang orang miskin mempertahankan kemiskinannya. Artinya Islam tidak menghendaki bahwasanya orang miskin selalu berharap belas kasihan dari orang kaya. Sehingga hadis Nabi mengatakan bahwasanya tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ingat, walaupun orang kaya mempunyai kewajiban memberi nafkah, memberi zakat yang digunakan kepada orang miskin, Allah juga melarang bahwasanya orang miskin itu bertahan atau tetap dalam kemiskinannya. Orang-orang yang menjadi penerima zakat satu saat diamanahkan oleh Allah, dia akan menjadi para agniya, dia akan menjadi orang yang kaya. Kemudian Islam juga tidak membenarkan kita selalu berpikir untuk mencari untung yang secara maksimal terus, secara banyak berpikir terus untung terus kita, sehingga ketika kita tidak mendapat untung kita merasa bahwasanya sesuatu itu adalah, boleh jadi kita pada akhirnya mengatakan bahwasanya tidak adanya keadilan Allah karena dari usaha kita tidak pernah berhasil maksimal. Kemudian di sisi lain juga Allah memerintahkan bahwasanya harta itu untuk digunakan kepada atau berfungsi yang sifatnya sosial. Kenapa saya katakan tadi ketika kita di dalam Islam melarang selalu berpikir pada tingkatan untung yang maksimal? Karena kita akan lupa nanti satu saat ketika akan berpikir seperti itu terus, bahwasanya di dalam Islam itu ada yang disebut dengan rukun iman kita adalah yang disebut dengan qada dan qadar. Artinya kehidupan kita sebebas apapun yang kita lakukan, kita terus harus berpedoman, berkeyakinan bahwasanya di dalam kehidupan kita itu ada yang disebut dengan qada dan qadar. Arti qada dan qadar itu adalah sebuah ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita hanya mampu berusaha, lalu hasil yang pastinya nanti ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap dengan tidak berdiam diri, kita akan menjadi orang yang mempunyai imajinasi, mempunyai kerangka bagaimana kehidupan kita, selalu berharap kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari kajian ini membuat kita untuk berpikir, memilah dan memilih mana sebenarnya aktivitas yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, mana sebuah proses ekonomi yang kita lakukan akan dihargai oleh Allah. Kemudian juga ketika kita berbicara produksi, bahwasanya kita harus berharap bahwasanya usaha kita selalu berpikir atau hasil yang maksimal, walaupun kita tetap menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwasanya orang kaya dia itu mempunyai kewajiban terhadap orang miskin, dan orang miskin juga tidak dibenarkan di dalam Islam selalu diam berharap kepada belas kasihan kepada orang lain, yang diharapkan sebenarnya satu saat akan menjadi orang-orang yang dapat memberikan hartanya juga kepada orang lain. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.